Secara kasat mata tuh emang nggak begitu kelihatan perbedaannya Flip 3 sama Flip 4 ini. Sama halnya kayak handphone-handphone pabrikan lain yang udah pernah lakuin duluan. Improvement di Flip 4 ini justru lebih kelihatan dari dalam. Makanya bisa dibilang Flip 4 ini adalah jawaban buat teman-teman yang mungkin tahun lalu tuh masih ragu buat beli Flip 3. Kali ini udah jauh lebih baik. Setelah nyobain beberapa minggu dari awal peluncurannya, ini handphone buat teman-teman yang udah PO, yakinnya gue sih nggak akan teman-teman menyesal membelinya. Sini, gue ceritain versi gue dalam penggunaan Z Flip 4 ini sehari-hari. Hai semua, gue Wasa. Di awal dulu nih, kalau ngomongin fisiknya, ya Flip 3 itu back covernya adalah glossy, sedangkan di Flip 4 ini matte. Terus framenya kebalikannya. Flip 3 itu matte, sedangkan yang Flip 4 ini glossy. Terus juga ini fisiknya tuh mirip, sampai sebenarnya kalau pakai casing yang Flip 3 bisa-bisa aja. Kalau pakai yang officialnya cuma ada geser sedikit sih di bagian LED flashnya. Tapi kalau pakai casing lain yang bentuk flashnya tuh nggak ngebulet kayak officialnya gini, kayak merek UAK nih yang gue pegang, ya masih bisa-bisa juga gitu loh. Ini nandain kalau dimensinya tuh tidak berubah walau baterainya lebih gede 300 mAh, berasa lebih berat sedikit aja. Terus bagian hinge atau engselnya lebih slim sedikit, serta layar utamanya punya bezel yang lebih tipis dari Flip 3 sebelumnya. Minor banget sih emang perubahan di bagian fisiknya ya, yang mana tuh bisa dirasain kalau sebelumnya teman-teman adalah pengguna Z Flip 3. Tapi kalau pertama kali pakai Z Flip 4 ini, ya udah enjoy aja kenanya. Material di bagian luarnya pakai Corning Gorilla Glass Victus Plus. Framenya masih stainless steel juga. Bagian layarnya udah diimprove pakai Ultra Thin Glass 2.0 yang diklaim lebih kuat lagi. Dan ini juga Samsung tuh udah ngetes ya, buka lipet layarnya sebanyak 400.000 kali dan masih aman-aman aja layarnya. Dan dari info yang gue dapet, yang rusak itu malah bagian engselnya, jadi susah lurus dan nggak bisa nutup rapat lagi kalau udah dibuka lebih dari 400.000 kali. Tapi yang dilihat di sini kan sisi layarnya aja yang masih bener dan nggak rusak. Teknologi layar fleksibel Samsung tuh udah lebih matang sih ya guys. Soalnya layar ini kan juga udah dari tahun 2019 mereka kembanginnya. Terus juga ada pabrikan lain yang mesen juga sama Samsung. Ya ibaratnya apa ya, pengalamannya jauh lebih banyak si Samsung sih emang untuk ngejual foldable handphone-nya itu secara massal dan secara global. Kalau ngomongin soal case atau ini bekas lipatan layarnya ya, gue juga pernah nanya sama petinggi Samsung pas acara launchingnya di sana. Katanya tuh ini tetap akan ada karena dalam penggunaan jangka panjang itu akan lebih awet. Jadi emang sengaja dikasih space gitu biar layarnya tuh nggak stres kalau sampai lurus banget dan sering ketekuk-ketekuk gitu sampai layarnya rata. Buat gue sih ngelogikainnya tuh gampang dan nyampe sih di gue. Sama kayak misalkan teman-teman tuh punya kawat gitu ya, terus dikasih jeda buat nekuk-nekuknya, itu kan dia akan lebih awet walau sering kita buka tutup atau ya sering kita tekuk-tekuk gitu ya. Beda kalau nutupnya si kawat itu sampai rapat banget, diulang-ulang terus sampai akhirnya lurus dan akhirnya ya lama-kelamaan jadinya patah gitu atau putus, iya kan? Logikanya harusnya nyampe sih. Terus kalau soal teknologi layarnya masih sama juga kok, pakai layarnya Dynamic AMOLED 2X 120 Hz refresh rate-nya. Anti gores layar dalamnya udah terpasang dan masih sama. Kalau ditekan agak kencang sedikit pakai kuku itu akan ngebekas dan nantinya akan sembuh sendiri. Cara kerjanya sebenarnya mirip-mirip kayak anti gores hydrogel. Cuma kali ini lebih keras aja, nggak begitu lembek kayak Flip yang generasi pertama. Samsung Galaxy Z Flip 4 ini kalau gue perhatiin tuh jadi pemain utama ya di seri foldable Samsung tahun ini. Kelihatan dari banyak materi promosinya serta teaser-teaser yang disodorin terus adalah flipnya kan, bukan yang fold. Makanya Samsung tuh kayaknya bertaruh lebih untuk produk yang satu ini. Tapi menurut gue nggak heran sih, karena yang Flip ini emang lebih masuk ke segala segmen gitu loh. Mulai dari anak sekolah yang punya orang tuanya tajir sampai para eksekutif muda. Soalnya kalau Fold tuh emang kelihatan buat para pebisnis dan orang-orang yang kelihatannya tuh jauh lebih mapan. But at least ini jadi mematahkan stigma di mata gue pribadi sih terutama ya. Kalau handphone mahal itu sekarang bukan lagi iPhone, melainkan foldable-nya si Samsung ini. Apalagi kalau di sekitaran gue itu sering banget ngelihat handphone si iPhone itu maksudnya mahal-mahal kok dikaretin ya. Udah biasa banget gitu mata gue ngelihatnya. Apalagi kalau misalkan iPhone ditaruh di atas meja itu gimana ya? Masih lebih mahal gue ngelihatnya ada Flip ataupun ada Fold di atas meja ketimbang ada iPhone gitu. Hal ini juga berimbas dengan harganya yang dijual lebih murah dibandingkan Flip tahun lalu. Jadinya Flip 4 itu ya semakin terjangkau bisa dibilang, walau tetap harganya nggak bisa dibilang murah. Tapi best value-nya atau godaannya kita tuh jadi lebih lagi karena
dengan harga yang lebih murah, kita tuh dapat spek yang jauh lebih bagus gitu loh dari pendahulunya. Kayak yang sekarang, itu malah lebih kencang daripada S22 series. Prosesornya soalnya tuh udah pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang punya performa sama improvement di sektor baterai ini super ajib. Kecepatan ngecasnya juga naik, yang dulunya 15 watt sekarang jadi 25 watt. Nggak sekencang handphone Cina yang lain, tapi Samsung ngeklaim ini tuh demi umur baterai yang jauh lebih panjang. Buat kepala charger untuk handphone semahal ini sih gue saranin pakai yang aman-aman aja. Cari yang mereknya jelas, udah sering denger dan biasanya itu ada toko-toko officialnya di e-commerce. Tapi kalau teman-teman orangnya takutan beli merek brand third party, ya udah belinya yang merek Samsung juga aja. Kayak ini misalkan Samsung 65 watt charge. Harganya emang lebih tinggi ya ketimbang merek third party yang lain, cuma hati kan akan lebih tenang gitu loh selama menggunakannya karena pakai merek yang sama. Apalagi kalau teman-teman belinya di Bukalapak yang emang lagi ngadain diskon payday, banyak banget gadget-gadget yang dikasih promo diskon sampai 95%. So, buruan download aplikasi Bukalapak sekarang atau gampangnya klik aja link di deskripsi di bawah, udah gue sediain. Lanjut lagi, sekarang urusan performanya gue nggak akan bahas banyak karena udah pasti aman. Soalnya panasnya tuh lebih adem ketimbang Snapdragon 888 di Flip 3 pastinya. Dan skor Antutu juga dengan mudah dites sekali aja bisa dapat sejutaan. It easy bro. Baterainya ngecas dari 5% sampai full sekitar 1,5 jam. SOT-nya gila sih, hampir 8 jam dengan sisa baterai masih ada 16% guys. Inilah improvement yang berasa banget dipakai keseharian Samsung Galaxy Z Flip 4 ini. Terima kasih lah pokoknya buat Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tapi tentunya nggak cuma dari sektor hardware aja kan. Sisi software kita sama-sama tahu lah, pasti diimprove lagi sama Samsung. Simpelnya yang kelihatan di bagian cover screen ini ada quick setting, cuma ya emang nggak banyak setting-settingannya. Terus di bagian preview kameranya juga bisa diubah rasionya mengikuti posisi kameranya. Terus di layar bagian flex mode juga ini bisa ada trackpad kayak gini ya. Walau pastinya tuh jarang kepake di keseharian ya karena space-nya tuh jadi makin kecil. Tapi at least Android Cina lainnya tuh belum ada yang bisa ngedevelop sampai sebegininya. Belum lagi soal DeX-nya juga. Terus jaminan update Android-nya 4 tahun serta security patch-nya 5 tahun loh. Ini buat barang resmi kayak gini. Udahlah pokoknya kalau urusan software, kesimpulan gue sementara sih Samsung masih juaranya dibanding Android manapun yang resmi dijual di Indonesia sini. Lanjut ke kameranya. Resolusinya tiap lensa masih sama kayak seri pendahulunya. Lensa depan atau selfie-nya 10 megapiksel, lensa belakang cuma ada 2. Lensa utama 12 megapiksel dan ultrawide 12 megapiksel. Bedanya cuma di ukuran pixel size-nya yang lebih gede. Kalau sebelumnya di Flip 3 adalah 1,4 mikron, sekarang jadi 1,8 mikron. Buat hasilnya kalau di mata gue sih ngelihatnya sama-sama aja bagus di kondisi cahaya yang melimpah. Tapi paling kelihatan bedanya tentu aja saat foto malam dong. Baru kelihatan nih skill naiknya si pixel size ini di Samsung Galaxy Z Flip 4. Lihat aja nih kalau dibandingin sama Flip 3 kelihatan banget ya. Flip 4 tuh ngehasilin foto yang lebih terang, dramatis tapi tetap noise-nya terjaga. Perekaman videonya baik kamera depan ataupun belakang sama-sama bisa 4K 60 fps. Gue demen banget nih, cakep lah buat bikin vlog ya. Tapi kalau mau kamera belakangnya bisa dipindah-pindah lensa utama ke ultrawide atau sebaliknya, itu cuma bisa di 30 fps-nya aja. Kalau 60 fps nggak bisa. Ya, kalau ini adalah contoh video kamera depannya ya, gue nyobain di 4K 60 fps. Jadi ya masih tetap sesmooth ini. Lagi iseng di balkon guys. Kayak ada tamu tuh. Ya intinya gitu sih. Kalau buat selfie mendingan pakai kamera depannya yang bisa di flip. Tapi kalau pakai ini ya sebenarnya bagus-bagus juga sih. Cuma lebih enakan pakai kamera depannya yang kita tutup cover screen. Terus ya udah video selfie lebih bagusnya bisa diubah ke apa? Ultrawide sama normal. Kalau ini kan udah stay kayak gini aja. Cuma ya 4K 60 fps Samsung kamera depan. Jarang-jarang nih handphone Cina nggak ada yang bisa itu. Lanjut. Nyobain kamera depan ya, ini yang Full HD 30 fps. Ini gue jalan kaki biasa. Kau gelap sekali.
Oke, kira-kira kayak gini hasilnya dan ya masih bagus lah. Ini aslinya gelap banget loh di sini. Lampunya juga cuma dari lampu taman gitu. Tuh. Dan ya bagus lah pokoknya ini mah. Lanjut. Oke, kalau ini kamera belakangnya ya, Full HD 30 fps. Wow, jernih banget sih, lihat deh. Dan ini juga ada OIS-nya ya. Jadi stabil banget. Dan gue juga lebih suka ngerekam di 30 fps karena kita tuh bisa pindah lensa ke ultrawide kayak begini tanpa harus nge-stop dulu rekamannya. Tuh. Oh, cuma kalau ke ultrawide dia jadi agak lebih gelap ya. Nggak seterang lensa utamanya. Oke, balik ke lensa satu lagi. Nah, di bawah jalan kayak begini stabilnya. Dan bisa diputar juga ke kamera depan ya. Nah, ada Mas Dedi lagi. Sama-sama lagi ngetes barang aja. Oke, balik lagi ke lensa belakangnya. Ush, gokil loh, terang banget loh ini. Awannya aja kelihatan tuh, langitnya maksudnya. Gokil. Keren si Flip 4 ini, keren. Aduh. Oke, kalau yang ini 4K 30 fps juga. Dan ya masih tetap stabil ternyata ya. Nice, coba kita jalan ke sana. Ini juga mic-nya gimana nangkep suara angin. Dan karena 30 fps jadi ya masih sama-sama juga bisa diubah ke lensa-lensa tanpa harus nge-stop dulu rekamannya. Ke ultrawide. Oke, satu lagi. Pindah ke kamera depan. Nah, Oke, sampai sini mungkin dari teman-teman tuh ada yang kepikiran, ini kok positif semua sih ya Bang Wasa ya? Masa nggak ada minusnya? Abisnya gue juga bingung sih ya, handphone ini kurangnya tuh ada di mana? Apalagi kalau ngomongin desain sama kayak tahun lalu kah gitu bisa jadi minus? Ya nggak juga sih buat gue dan beberapa temen gue, bahkan ada yang bilang selain handphone lain juga banyak yang melakukan hal kayak gitu ya. Ada juga yang bilang bagus dong karena casing lamanya bisa dipakai. Kalau sebelumnya udah pakai Flip 3 jadinya bisa ngehemat lagi buat nggak beli casing baru. Atau layarnya yang mungkin masih ada bekas lipetannya. Nah, balik lagi juga, temen gue yang awalnya bilang kayak gitu ada. Dan dia tuh akhirnya gue kasih pinjem agak lamaan gitu. Dan dia browsing-browsing serta lihat Instagram di handphone ini. Terus dia juga ya main-main yang lain lah pokoknya. Gue tanya lagi setelah dia balikin handphonenya. Dia bilang, lah iya, gue nggak ngeh sama lipetan ini. Pas udah dimainin, mata kayak nggak sadar aja, udah kayak menikmati handphone apa adanya gitu loh. Intinya tuh emang harus punya sendiri dan pakai sendiri sih, pesan gue kayak gitu. Oh, atau ada lagi nih, cuma ada satu SIM card aja. Nah, kalau ngomongin SIM card cuma emang bisa satu aja, itu iPhone apa kabar ya yang dibangga-banggain sama orang-orang. Dari dulu malah kan udah satu SIM card duluan, dan ini di Flip 4 juga bisa eSIM. Jadi bisa 2 nomor tetap gitu loh. Terus juga soal anti air ini masih sama kayak Flip 3 yang terdahulu, punya sertifikasi IPX8. Terus 5G juga udah ada. Paling apa yang dipaksain jadi minus? Oke lah, nggak ada jack audio. Tapi bosan nggak sih kalau ngomongin jack audio nggak ada, itu sebuah minus gitu ya? Udah banyak TWS di mana-mana. Atau harganya yang mahal bisa menjadi minus. Nah, tapi kalau menurut gue pribadi, harga mahal atau murah suatu benda itu kenanya relatif sih guys. Apalagi kalau ngomongin Flip 4, ini kan harganya udah lebih murah gitu ketimbang pendahulunya si Z Flip 3 pas pertama kali launching. Nah, ini mah kayaknya yang mesti dibenerin adalah tingkat ekonomi seseorang gitu loh. Jadi ya biar menjadi target marketnya si handphone ini. Kalau yang sekarang belum gitu, belum jadi target marketnya. Tapi ya udahlah, apapun yang dipaksain dari teman-teman menjadi sebuah minus, ya udah kayaknya pendam sendiri aja. Aslinya emang nggak ada yang sempurna kok di dunia ini, apalagi kalau soal smartphone aja, iya kan? Beli nggak beli balik lagi tergantung ke teman-teman, dan kalau gue sih cuma bisa ngasih tahu aja, handphone Android seharga 14 juta atau belasan juta yang paling worth it gitu ya saat ini buat dibeli, ya ini sih. Karena selain canggih, gengsinya juga dapat guys. Apalagi juga Samsung ngasih garansi VVIP sendiri
buat Samsung Galaxy yang foldable-nya kalau misalkan kenapa-kenapa. Flipnya kenapa-napa ditanggungnya lebih bagus, foldnya juga ya sama aja lebih bagus. Pokoknya yang seri-seri foldable-nya. Oke guys, dah sih ya paling segini aja curhatan gua, review gua, cerita gua soal penggunaan Samsung Galaxy Z Flip 4 atau Z Flip 4 ini. Congrats buat kalian sekali lagi yang udah PO dan enjoy handphonenya ya. Semoga aman aja sampai seterusnya gitu, sampai mungkin udah ada Flip 5 kalian jual lagi nanti gitu. Semoga aman-aman terus. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.